Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Exo RJM, channel yang mengupas trik-trik perawatan seputar burung berkicau, khususnya murai batu. Ya bosku, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas berdasarkan pengalaman saya ya, tentang bagaimana cara mengatasi atau merawat burung murai batu yang ketika kita lombakan itu nakal atau loncat-loncat ke jeruji. Bagaimana caranya? Dan ini terkait beberapa faktor ya. Di antaranya itu ada faktor drop mental, kemudian over birahi, kemudian over emosi, kemudian pengaruh pada pangkringan, dan juga dia perdana di kandang ya. Untuk itu ikuti terus dan jangan lupa like, share, and subscribe. Ya, untuk itu kita langsung saja bahas ya. Menurut pengalaman saya, hal seperti ini kita sering jumpai ya teman-teman di sebuah gantangan. Burung murai batu itu nabrak-nabrak jeruji atau nakal loncat ke sana ke sini ya. Itu yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, kita harus bisa menganalisa apa penyebab burung murai batu tersebut nabrak-nabrak jeruji, loncat-loncat, dan sebagainya. Di sini ada beberapa faktor ya. Faktor pertama itu saya akan bahas karena dia mengalami drop mental. Biasanya drop mental itu terjadi pada burung-burung murai batu yang masih muda ya. Burung murai batu yang masih muda kita paksakan untuk ikut berlomba. Biasanya akan seperti itu. Ditandai dengan ciri-ciri ya seperti itu. Loncat-loncat, nabrak-nabrak jeruji. Namun nabrak jerujinya itu biasanya dia akan sedikit mengeluarkan paruh. Jadi dia itu bermaksud ingin menjebol sangkar ya. Bahkan kalau tidak kita kurung, dia pasti akan kabur, lari dari lokasi perlombaan karena dia takut. Kemudian bisa juga dia akan diem ya, diem 1000 bahasa karena drop mental. Dan untuk ciri berikutnya, setelah pulang dari arena perlombaan, biasanya dia itu akan menekuk lehernya dan bertambah giras dari sebelumnya. Kemudian dia diam di rumah. Untuk mengatasi hal tersebut, caranya bagaimana? Ketika kita pulang dari arena perlombaan, burung tersebut kita langsung saja kita kerodong tanpa mandi, dan kita berikan full EF berupa jangkrik dan lain-lain. Dan jangan kita kasih masteran ya, atau kita dekatkan dengan burung-burung masteran. Sementara kita stop dulu sampai beberapa waktu ke depan. Itu adalah drop mental. Kemudian penyebab yang kedua adalah over birahi. Over birahi itu ciri-cirinya seperti apa? Ketika kita lombakan atau kita naikkan ke gantangan, burung murai batu tersebut akan nampar-nampar ke jeruji. Dengan perlahan-lahan dia akan nampar-nampar ya, sembari dia akan membuka sayapnya ataupun ekornya. Dan untuk tingkah laku ngeplaynya pun dia akan sedikit lambat. Jadi untuk gerakan ekor, biasanya kan burung murai batu ketika tarung kan akan menggerakkan ekornya ya. Di sini untuk murai batu yang over birahi itu akan lebih pelan. Jadi tidak secepat yang normal ya. Kemudian bunyinya pun akan pelan dan kebanyakan gelondong. Itu untuk ciri yang over birahi. Untuk mengatasinya bagaimana? Setelah kita pulang, kita langsung mandikan. Ini wajib dimandikan ya. Kemudian kita tidak kasih EF jangkrik ya dan lain-lain sampai hari besok. Untuk perawatan hariannya kita pangkas
EF jangkriknya. Misalkan yang biasa 7, kita pangkas menjadi 5 atau 4. Dan untuk hariannya, umbaran itu kita wajib ya, ini untuk menurunkan over birahinya. Jadi diusahakan itu seminggu 2 kali. Untuk mandinya pun kita mandikan dia pada waktu sore hari, minimal itu seminggu 2 kali. Kemudian cacing satu itu untuk setiap hari, satu minggu 1 kali ya, kita kasih cacing. Dan penjemuran pun kita sedikit tambah, itu untuk mengatasi murai batu yang over birahi. Apakah over birahinya itu nanti tidak naik ketika kita menambahkan durasi penjemuran? Insya Allah enggak ya, karena tadi sudah kita pangkas untuk extra fooding hariannya. Itu menurut pengalaman saya. Kemudian untuk penyebab ketiga yaitu over emosi. Burung yang over emosi itu akan seperti itu, dia akan nampar-nampar ke jeruji tidak karuan ya. Ciri-cirinya seperti apa? Burungnya agresif dan juga energik. Jadi ketika dia nampar ke jeruji disertai dengan keterekan atau kretekan yang keras, dan juga untuk ngeplaynya pun dia akan lebih cepat dibandingkan murai batu yang tadi ya, yang over birahi. Jadi untuk yang over emosi itu ngeplaynya pun akan sangat cepat. Jadi dia bermain ekornya akan lebih cepat ya, untuk ekornya dipecut-pecutkan ya maksudnya. Dan sesekali dia akan menembak dengan keras isian-isiannya, kemudian loncat lagi, nampar lagi. Itu adalah ciri-ciri burung yang over emosi ya. Untuk mengatasinya bagaimana? Ketika kita pulang, kita langsung mandikan dia dan kita kasih cacing 1. Kemudian untuk hariannya kita bisa kurangi penjemurannya, itu wajib ya, penjemuran itu kita kurangi. Untuk extra foodingnya kita biarkan terlebih dahulu seperti biasanya. Itu untuk extra fooding pada hariannya ya. Kemudian untuk extra fooding atau settingan lomba boleh kita turunkan sedikit demi sedikit. Kita cari di mana titik kenyamanannya. Dan penyebab yang keempat adalah pangkringan. Ya, di sini tidak boleh kita abaikan ya untuk pangkringan ya. Jadi pangkringan itu sangat penting dan juga menunjang keberhasilan untuk kinerja burung murai batu kita. Pangkringan boleh kita sesuaikan, kita cari, kita otak-atik sendiri ya. Kita cari di mana kenyamanannya untuk pangkringan tersebut. Apakah dia nyaman dengan pangkringan itu apa? Yang versi amplas atau pangkringan dengan pohon asem. Kita boleh otak-atik ya. Dan juga untuk diameternya juga kita bisa cari ya. Biasanya itu pada cengkraman jari-jarinya. Kita bisa pantau ketika dia di pangkringan, kemudian jarinya sudah mencengkram dengan kuat, kemungkinan besar itulah yang diharapkan. Jadi di sini kita bisa otak-atik sendiri ya. Dan untuk penyebab yang terakhir, ini adalah penyebab yang semuanya pasti sudah pada tahu ya, sudah bukan lagi menjadi rahasia. Ini adalah penyebabnya karena burung tersebut adalah burung pertama masuk ke arena lomba atau perdana kita gantangkan. Itu pasti ya, biasanya itu sebagian besar dia akan loncat-loncat ke jeruji. Dia akan mengalami hal yang tidak enak kita pandang. Karena apa? Karena dia itu masih takut dan belum bisa menyesuaikan dengan kondisi atau situasi yang berbeda. Masih takut dengan keramaian orang ataupun bertemu dengan banyak burung.
itu biasanya terjadi ya pada burung-burung yang perdana atau pertama kita lombakan. Cara mengatasinya bagaimana? Ya mau tidak mau kita harus melatih dia untuk beradaptasi dengan lingkungan ramai, khususnya aktivitas manusia. Boleh kita di rumah, kita gantung di teras itu jangan terlalu tinggi, jadi nanti itu dia akan terbiasa dengan keramaian atau lalu lalang manusia, bahkan kendaraan. Kita bisa sesuaikan ya, atau kita boleh juga kita sesekali ajak dia itu bermain ke tempat teman. Kita ajak dia itu mengenal situasi lingkungan yang baru. Mungkin boleh kita lakukan 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Untuk apa? Untuk mengenalkan dia dalam situasi yang ramai. Ya itu ya bosku. Kemudian untuk penyebab yang sedikit kita susah ya untuk mengatasinya, karena dia itu adalah karakter atau bawaan. Ya, untuk bawaan di sini kita agak susah ya untuk menyetel atau mengolahnya. Namun kita sebagai kicauan yang sejati harus berusaha dan mencari bagaimana caranya. Untuk karakter sendiri biasanya itu terjadi perubahan ketika dia itu sudah mengalami mabung atau beralih dari muda ke dewasa. Sembari kita rawat dengan konsisten, insya Allah dia akan mengerti apa yang kita inginkan. Ya itu tadi ya bos, beberapa penyebab burung murai batu nakal atau loncat-loncat ke jeruji, dan juga bagaimana cara atau mengatasinya. Ya, jika video ini bermanfaat, silahkan kalian tekan tombol like, share, dan subscribe ya tentunya. Dan bila ada kata-kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya. Dan salam kicau mania.